Faris, dengar-dengar kemarin habis nge-cover tato ya? Iya, kemarin nge-cover tato. Udah di tangan 2, ada di perut juga. Alasannya kenapa kok bisa dibikin hitam kayak gini? Alasannya ini kan ada gambar, bro. Yang itu spesifiknya sih gambar makhluk hidup. Di sini tuh ada makhluk hidup. Sebenarnya saya ini udah ragu akan tato ini. Saya ditato ini sekitar tahun 2005, 2005-2006 lah. Dan ketika 2012 saya mencoba mempelajari agama lebih dalam lagi tentunya. Dan disitu ada pro kontra soal tato itu. Ada beberapa ulama yang jangan dihilangkan karena bakal menyakitkan. Jadi menyakitkan, ibarat katanya menzolimi badan 2 kali lah. Ada juga ulama yang bilang hapus karena lebih pedih azab di akhirat daripada di dunia. Di situ saya sedikit bingung, tapi pada saat itu saya mengambil simpelnya aja. Ya udah, saya tobat, saya beristighfar, saya tidak akan ulangi lagi. Pada saat itu seperti itu pemikirannya. Nah, ketika saya mempelajari mimpi Muhammad Qasim, kan banyak tuh mimpinya yang jadi kenyataan. Di situ juga banyak sekali di-spill soal kesyirikan, yang dimana kesyirikan ini adalah gambar. Nah, disitulah triggernya saya meriwain lagi apa yang ulama katakan, tapi yang mending hapus aja. Di situ lebih menguatkan saya lagi justru. Iya, soalnya gambar makhluk bernyawa ketika digambar di tubuh itu dibawa kemana-mana, ya kan? Ya, apalagi kalau misalkan nanti Bro Faris pergi umroh ke Tanah Suci, mungkin Bro Faris nanti impactnya buat seluruh umat yang ada di sana, meskipun Bro Faris menggambar di tubuhnya itu sendiri, tapi impactnya buat seluruh umat gitu nggak sih? Waktu itu saya ketika bertemu dengan Muhammad Qasim, dia menceritakan satu kisah yang dimana Jibril alaihissalam, malaikat yang mulia ini tidak mau masuk kepada rumah Nabi Muhammad SAW karena ada gambar di rumahnya. Dan dia selalu mengulang, itu Nabi Muhammad SAW, makhluk yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang diperintahkan untuk mendatanginya adalah Jibril alaihissalam. Jibril nggak mau masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW karena ada gambar. Nah, ini bayangkan gambar itu ada melekat dalam diri saya. Mungkin selama perjalanan hidup saya mungkin doa-doa saya agak terhambat seperti itu karena ada gambar makhluk hidup di badan saya ini. Iya benar, soalnya malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa, apalagi yang nempel di badan kita terus menerus kita bawa kemana-mana. Ya, saya juga sempat mencoba untuk menghilangkan tato ini ya dengan cara di laser. Tapi dengan di laser itu kita tidak bisa langsung sekali laser beres. Jadi ketika saya laser pertama tuh hilang, terus dia tumbuh lagi, tapi warnanya itu memudar. Dan saya laser kedua kali hilang dan memudar lagi warnanya. Dan ada yang saya berdiskusi dengan orang yang mempunyai mesin penghilang tato, dan pada saat itu dia melakukannya secara sukarela karena untuk orang-orang yang hijrah untuk menghilangkan tato, dia menghilangkan tato itu. Dan dia bilang mungkin 15 kali atau 20 kali itu bisa clean, hilang total. Dan itu memerlukan waktu yang lama. Setelah di laser sekali itu harus recovery dulu kan, udah kan sama kayak dibakar kulit saya itu kan. Recovery dulu sekitar 20 hari sampai sebulan, udah itu saya mulai lagi. Dan saya banyak terpikir, gimana kalau misalnya suatu saat ajal saya menjemput lebih cepat dari dugaan saya, karena saya nggak tahu. Saya pun beringinan, semua orang berkeinginan kan umur panjang, ya sejahtera, bahagia, tapi siapa tahu saya besok meninggal. Nah, jadi yang terpikirkan dalam pikiran saya sekarang ini adalah saya menghilangkan dulu, menutupi gambar makhluknya dulu. Jadi mengcover tato ini bukan final, bukan final. Final saya tetap nanti someday saya ada rezeki lagi, saya akan menghapuskan dengan laser. Cuma yang minimalnya wajah-wajah yang ada dalam badan saya ini dihilangkan dulu, ditutup dulu. Itu pendapat pribadi saya, dan saya juga menanyakan kepada beberapa ulama, dan saya menanyakan, dikuatkan oleh sahabat saya itu Muhammad Qasim tentang hal ini. Ya, beliau bilang jangan berharap pertolongan Allah sebelum syirik dan segala bentuk-bentuknya dihilangkan. Masya Allah. Berarti pesannya ke umat muslim apa? Jadi teman-teman, baik orang-orang yang memiliki tato ataupun yang ingin hijrah, saya juga banyak lihat potensi-potensi teman-teman yang ingin menghilangkan tato, mungkin dengan cara di laser atau dengan apapun, bahkan mungkin ada yang menghilangkan tato lebih ekstrim dengan dibakar, dengan setrikaan, dengan apapun. Jadi yang paling penting di sini adalah bukan tatonya, tapi gambar makhluknya yang menempel di badan kita ini. Ada wajah, pasti rata-rata yang punya tato itu gambarnya ada wajah, ada makhluk hidup, ada binatang, ada segala macam. Nah, kalian boleh beropini masing-masing, itu terserah kalian. Ini opini saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya berusaha sebaik mungkin.
Mungkin itu aja. Oke, terima kasih bro ya. Ya. Bermanfaat sekali insya Allah. Terima kasih.